Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata GP Monaco? Palingan ya balapan boring, pawai mobil mahal, San Morian, balapan ngantuk, bosen, banyak dah. Ya itu semua wajar, karena memang Monaco treknya sempit dan sangat sulit untuk melakukan overtaking di Monaco. Oleng sedikit saja bisa-bisa langsung menghantam tembok atau bahkan terjun ke laut. Apalagi ukuran mobil F1 zaman sekarang itu kan panjang dan lebar, tentunya lebih menyusahkan lagi untuk saling adu salib di Monaco. Beda halnya dengan Formula E. Untuk mobil Formula E masih bisa untuk berduel adu salib di Monaco. Selain ukuran mobilnya yang lebih kecil sedikit, kecepatan mobil Formula E yang memang tidak sekencang mobil Formula One juga menjadi salah satu yang berpengaruh dalam hal ini. Namun ada satu momen di Formula One era hybrid yang dimana ada pembalap yang berhasil menyalip sebanyak 6 pembalap di Monaco. 6 overtake ini yang di track gitu, bukan overtaking yang lewat strategi pit stop. Memang kelihatan sedikit, namun kalau melihat tracknya itu merupakan sesuatu hal yang loco track gitu. Monaco terkenal dengan tracknya yang sempit dan juga susah buat menyalip. Cara paling efektif buat nyalip ya apalagi selain dengan strategi pit stop, baik undercut maupun overcut. Dan pembalap yang berhasil melakukan itu ialah temannya Charles Leclerc yang juga merupakan anak dari bapaknya Max Verstappen, yaitu Max Verstappen. GP Monaco 2018 adalah seri ke-6 di F1 musim 2018, digelar pada 24 sampai 27 Mei 2018. BTW tanggal 25-nya libur ya, karena GP Monaco itu latihan bebasnya di hari Kamis. Mulai musim 2022, latihan bebas di Monaco akhirnya digelar di hari Jumat seperti seri-seri lain di Formula One. Sampai sebelum GP Monaco digelar, Lewis Hamilton memimpin klasemen dengan 95 poin, diikuti Sebastian Vettel dengan 78 poin, dan Valtteri Bottas dengan 58 poin. Sementara Max Verstappen berada di peringkat ke-6 dengan 33 poin. Datang ke Monaco, Red Bull punya ambisi kuat saat itu. Mereka sangat yakin akan meraih double podium saat balapan nanti. Dan benar saja, sesi latihan bebas dari Kamis dibabat habis semua oleh Red Bull. Red Bull mendominasi 2 sesi latihan bebas pada hari Kamis dengan menjadi yang tercepat ke-1 dan ke-2. Daniel Ricciardo menjadi yang tercepat baik di latihan bebas pertama maupun latihan bebas kedua, dengan catatan waktu terbaiknya yaitu 1 menit 11,841 detik yang ia raih saat latihan bebas kedua. Sementara Max Verstappen meraih posisi kedua di latihan bebas pertama maupun kedua dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 12,035 detik. Masuk ke hari Sabtu, saat sesi latihan bebas ketiga, Max Verstappen mengalami crash di swimming pool Chicken dan membuat mobilnya ya bisa dibilang rusak lumayan parah gitu. Dan Daniel Ricciardo menjadi yang tercepat di latihan bebas ketiga setelah sebelumnya juga menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama dan kedua dengan catatan waktu yaitu 1 menit 11,786 detik. Dikarenakan kerusakan parah pada mobil Max Verstappen, Red Bull tidak bisa menyelesaikan perbaikan mobil agar siap untuk sesi kualifikasi. Alhasil, Max Verstappen tidak bisa mengikuti sesi kualifikasi
dan harus start dari posisi ke-20 pada balapan hari Minggu. Red Bull memanfaatkan ini untuk mengganti gearbox mobil Max Verstappen yang tidak akan berpengaruh sama sekali dikarenakan meskipun terkena penalti 5 grid, ia akan tetap start dari posisi ke-20. Sementara rekan setimnya Daniel Ricciardo berhasil meraih pole position dengan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan waktu 1 menit 10,810 detik. Balapan dimulai dengan Max Verstappen berhasil start dengan baik dengan menyalip dua pembalap khas yaitu Kevin Magnussen dan Romain Grosjean saat memasuki tikungan pertama. Di lap kelima, Max Verstappen naik satu posisi ke posisi 17 setelah berhasil menyalip Marcus Ericsson di tikungan kelima sirkuit Monaco. Dua lap kemudian, yaitu lap ke-7, Max Verstappen naik satu posisi lagi ke posisi ke-16 usai menyalip anak dari bapaknya Lance Stroll, yaitu Lance Stroll yang saat itu masih membalap di tim Williams. BTW liverynya Williams musim 2018 apik banget coy. Kemudian Verstappen melakukan strategi overcut dengan membiarkan mobil-mobil di depannya stop dulu dan berhasil naik dari posisi ke-16 ke posisi 9. Kemudian setelah Verstappen melakukan pit stop, ia turun ke posisi 14. Red Bull mah kalau soal strategi nggak usah diraguin. Di lap ke-14, Verstappen berada di belakang pembalap jagoan orang Monaco yaitu Charles Leclerc, yang saat itu Leclerc masih membela tim Alfa Romeo dan juga merupakan musim debutnya di F1. Setelah beberapa saat terus membuntuti Leclerc, Verstappen mendapatkan momentum untuk melakukan overtaking di no-fail chicane setelah keluar dari terowongan. Verstappen masuk dari sisi dalam tikungan tersebut dan berhasil melewati Leclerc dengan bersih tanpa adanya kontak. Verstappen naik ke posisi 13. Di lap ke-17, rekan setim Verstappen yaitu Daniel Ricciardo melakukan pit stop dan tidak merubah posisinya sama sekali. Di sini Ricciardo sepertinya terbayang-bayangi kejadian di musim 2016 yang saat itu Daniel memimpin balapan GP Monaco, namun saat melakukan pit stop ternyata ban-bannya belum siap, kayak kejadian di Zandvoort kemarin, dan membuatnya kehilangan kemenangannya di Monaco dikarenakan berhasil disalip oleh Lewis Hamilton yang saat itu meraih kemenangan. Namun untuk kali ini Red Bull sudah belajar dari kesalahan dan stop Ricciardo pun berjalan dengan lancar. Masuk lap ke-28, Daniel Ricciardo mengeluh mengalami losing power pada mobilnya. Musim 2018, Red Bull memang masih memakai mesin dari Renault, hanya saja namanya sudah diubah menjadi Doug Hayward. Dan 2018 juga menjadi terakhir kalinya Red Bull memakai mesin Renault karena musim depannya sudah berganti ke mesin Honda sampai sekarang. Balik lagi ke balapan, Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton yang mengetahui adanya isu pada mesin Ricciardo tentunya berusaha mengejar Ricciardo, namun sepertinya memang cuma isu-isu belaka. Ricciardo tetap bisa melanjutkan balapan. Fernando Alonso harus keluar dari balapan pada lap ke-53 dikarenakan ada masalah pada gearboxnya. Beberapa lap kemudian, Max Verstappen berduel dengan mantan rekan setimnya di Toro Rosso yaitu Carlos Sainz yang saat itu membela tim Renault. Verstappen mencoba merebut kembali posisi 9-nya setelah ia melakukan pit stop kedua dengan berganti ke ban Hypersoft. Percobaan pertama membuat Carlos Sainz mau tidak mau memotong tikungan. Di lap berikutnya yaitu lap ke-58, akhirnya Verstappen benar-benar mengovertaking Carlos Sainz.
meskipun sedikit memaksakan diri agar tidak sampai memotong tikungan. Verstappen pun naik ke posisi ke-9 dan bertahan sampai finish. 6 lap sebelum finish, pembalap kebanggaan rakyat Monaco mengalami masalah pada remnya sehingga mobilnya menabrak bagian belakang mobil dari Brandon Hartley dan melanjutkan tren tidak pernah finishnya Leclerc di Monaco, tren yang kemudian berlanjut di musim 2019 di mana ia terkena puncture, dan di musim 2021 meskipun meraih pole position, meskipun pole position jalur red flag, malahan karena red flag itulah Leclerc tidak bisa ikut balapan GP Monaco karena masalah pada gearboxnya yang pasti tidak bisa selesai diperbaiki sampai balapan dimulai. Barulah di musim 2022 Leclerc berhasil finish di balapan GP Monaco meskipun hanya finish di posisi keempat gara-gara box now box for hard. Ya setidaknya finish lah ya. Balapan diakhiri dengan kemenangan Daniel Ricciardo, kemudian Sebastian Vettel di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Daniel Ricciardo berhasil bertahan dari serangan Sebastian Vettel yang mencoba menyalipnya, dan juga dengan adanya isu losing power pada mobilnya. Ini juga menjadi kemenangan terakhir Daniel Ricciardo di Red Bull. Max Verstappen berhasil naik 11 posisi setelah start dari posisi ke-20 dan finish di posisi ke-9. Dengan strategi yang brilian dan performa yang luar biasa, Verstappen benar-benar menunjukkan suatu hal yang sedikit mustahil dilakukan di Monaco. Thanks for watching.